Bapak, Ibu-ibu, selamat berjumpa kembali dalam forum studi penelitian, perbandingan dan kajian lintas agama, studi perbandingan antara Islam, Judaisme dan Kristen, studi perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mengupas judul dan topik, apakah agama Yesus itu? Apakah agama Yesus itu? Apakah Yesus mengajarkan agama Kristen? Pertanyaan yang pendek, singkat, dan sederhana nampaknya, namun demikian pula jawabannya mudah dan sederhana. Tidak ada ucapan dalam Alkitab, tidak ada ucapan Yesus dalam Alkitab yang menyatakan bahwa dirinya Kristen. Tidak ada ucapan Yesus dalam Alkitab yang mengatakan bahwa saya ini Kristen dan kamu umat Kristen adalah pengikutku. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya memulai pokok bahasan ini, hal pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa forum penelitian, perbandingan, dan kajian lintas agama yang saya bimbing dan saya arahkan ini, kami segenap pengurus menerapkan metode penelitian secara sistematis, secara skalistik, dan secara akademis. Artinya adalah forum penelitian, perbandingan, dan kajian lintas agama secara intensif, secara berkesinambungan, secara terus-menerus, secara mendalam, yang dikupas dan dibahas dan dikaji, dianalisa dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif, dari berbagai arah dan berbagai sisi. Hal pertama yang kita lakukan adalah merumuskan dan mendefinisikan titik persoalan, lalu merumuskan dan mendefinisikan solusi dan alternatif. Konsep HD sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam video-video yang lainnya, konsep solusi dan jalan keluar, jalan tengah di tengah-tengah konflik, perbedaan ragam, dan berbagai agama yang saling berbeda. Setiap topik dan judul pokok bahasan kita kupas dan kita bahas tersendiri secara terpisah, dikupas ayat demi ayat, pasal demi pasal. Bukan hanya kita melihatnya dari konteks sejarah, mengajak setiap umat beragama untuk menengok kembali sejarah masa lalu, melihat pokok persoalan dan pembahasan dari konteks sejarah, melihat suatu persoalan dan pembahasan dan mengupasnya dari konteks kronologi, urutan peristiwa kejadian dalam sejarah. Dan bukan hanya itu saja, dalam mencari solusi dan penyelesaian di tengah konflik perbedaan ragam agama yang saling berbeda, bukan hanya mendahulukan kata dan istilah wahyu, kita harus merumuskan dan mendefinisikan istilah dan kata wahyu dan firman Tuhan. Lalu selain itu kita juga harus mengutamakan dan mengkaji setiap persoalan dari sisi logika, pemikiran, akal sehat, dan rasio. Bapak-bapak, ibu-ibu, kebenaran itu memiliki identitas, kebenaran itu memiliki karakteristik, kebenaran itu memiliki ciri-ciri, tanda-tanda, kebenaran itu memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Bahkan kebenaran itu memiliki arti, makna, dan definisi. Di antara dua ciri-ciri persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah bahwa kebenaran itu harus logika, harus masuk akal, harus bisa dicerna dengan pemikiran akal sehat. Karena manusia telah diciptakan dan diberi karunia dengan organ otak dan akal pikiran untuk berpikir, untuk merenung. Dengan kemampuan akal pikiran dan intelek, manusia berusaha untuk menyelesaikan dan memecahkan persoalan. Dengan kemampuan akal pikiran dan intelek, manusia berusaha membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang boleh, mana yang tidak. Dengan kemampuan otak, akal pikiran, dan intelek, manusia bisa meneliti, bisa mempelajari, bisa mengecek dan mengetes kebenaran sesuatu, mana sesuatu yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Dengan kemampuan otak, akal pikiran, dan intelek, manusia menerima, menampung, dan memproses segala informasi, input, dan masukan, lalu dicerna, dipikirkan, dan ditentukan mana jalan terbaik dalam hidup, mana yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan mana jalan yang salah, yang keliru, yang dapat menyesatkan kehidupan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, maksud dan poin yang mau saya tekankan adalah
Banyak sekali hal-hal dalam berbagai ragam agama, aliran kepercayaan, doktrin dan dogma yang jelas-jelas tidak logika, tidak masuk akal, tidak dapat dicerna dengan akal pikiran. Namun tetap saja masih banyak orang yang percaya dan mengikuti sesuatu secara fanatik, secara membabi buta, mengikuti sesuatu secara fanatik berdasarkan perasaan, feeling, dan emosi belaka. Baiklah, yang kedua berkenaan dengan identitas, ciri-ciri, karakteristik, dan tanda-tanda atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu kebenaran. Kebenaran itu haruslah suatu yang diwahyukan. Kebenaran itu adalah sesuatu yang datang dari sumber kebenaran yang hakiki dan sejati. Kebenaran itu adalah sesuatu yang difirmankan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan yang diwahyukan lewat perantara malaikat Jibril kepada hambanya, yaitu para nabi dan rasul. Maka hal itu artinya apapun kitab suci yang diakui dan dipercayai orang sebagai wahyu dan firman Tuhan, maka kitab suci tersebut di dalamnya tidak boleh ada hal-hal yang saling bertentangan, hal-hal yang saling berlawanan dan saling bertubrukan. Di dalamnya tidak boleh ada hal-hal yang saling berkontradiksi dan berlawanan arah. Di dalam buku atau kitab yang dianggap suci, yang dianggap sebagai wahyu dan firman Tuhan, maka dalam kitab suci tersebut tidak boleh ada kontradiksi, tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada korupsi dan campur tangan tulisan manusia. Dalam video pelajaran yang lain sudah saya kupas dan sudah saya bahas mengenai kontradiksi, paradoksi, korupsi, dualisme, alur penyimpangan dan alur kemunafikan yang terdapat dalam Alkitab atau Alkitab Bible. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, itulah tadi dua kriteria, dua hal utama yang terpenting, dua kriteria yang harus dipenuhi mengenai identitas, ciri-ciri, karakteristik, persyaratan, dan definisi kebenaran yang harus dipenuhi. Maka hal berikutnya akan saya tunjukkan, akan saya buktikan bahwa lambang salib atau ajaran Kristen, lambang salib atau doktrin pewarisan dan penebusan dosa lewat pertumpahan darah di tiang salib, doktrin Trinitas dan Trimukti, semuanya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Yesus. Lambang salib dan doktrin penebusan dosa semuanya itu adalah ajaran mitos, ajaran fiksi, ajaran tahayul, ciptaan dan buatan Paulus yang didukung oleh penguasa dan kerajaan Romawi waktu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bila Anda umat Kristen terutama, mohon Anda perhatikan dan Anda dengarkan baik-baik mengenai kajian analisis, argumentasi, dan pertanyaan yang mau saya sampaikan berikut ini. Silahkan Anda renungkan dan Anda jawab pertanyaan berikut. Apakah Yesus itu berdosa dan berbuat kesalahan? Apakah Yesus itu penjahat dan berbuat tindakan kriminal? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Terus kalau Yesus itu tidak berdosa, kalau Yesus itu tidak bersalah, kalau Yesus itu bukan penjahat dan berbuat tindakan kriminal, lalu kenapa dia harus dipukuli? Kenapa dia harus ditonjoki, diludahi, disiksa, dan mau digantung di tiang salib? Lalu disuruh bertanggung jawab menanggung beban dan dosa orang lain. Tentu ini namanya tidak adil dan tidak benar. Orang baik-baik yang tidak berdosa dan tidak bersalah lalu disuruh bertanggung jawab menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Di mana tidak ada keadilan, maka di situ juga tidak ada kebenaran. Tindakan untuk menangkap dan menyiksa orang baik-baik yang tidak bersalah, tentu ini dengan sendirinya adalah tindakan kriminal. Dalam kejadian dan tindakan kriminal, maka dengan sendirinya di dalamnya tidak ada nilai-nilai, tidak ada aspek kebenaran, tidak ada nilai-nilai dan aspek keadilan dan kedamaian, apalagi dengan nilai-nilai dan aspek cinta dan kasih sayang, sama sekali tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita ambil satu contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya mencuri, kalau saya merampok, itu berarti saya yang berdosa, saya yang bersalah, saya yang harus dihukum. Kalau saya berbuat tindak kriminal, mencuri dan merampok, apakah bisa Anda yang ditangkap dan dihukum? Apakah bisa orang lain yang ditangkap dan dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa saya? Tentu saja tidak bisa. Mana ada sistem hukum dan peraturan di dunia yang seperti ini? Atau sebaliknya, contoh lain, kalau Anda berbuat tindak kriminal seperti korupsi atau memperkosa,
Apakah bisa orang lain yang ditangkap dan dihukum untuk mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahan Anda? Tentu saja tidak bisa. Jadi yang namanya kebenaran itu di dalamnya harus berisikan nilai-nilai dan aspek keadilan. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak adil atau di mana tidak ada keadilan, maka dengan sendirinya di dalamnya juga tidak ada nilai-nilai dan aspek kebenaran. Inilah prinsip-prinsip dasar dan hikmah nilai kehidupan. Sejauh ini secara logika kita sudah membuktikan bahwa ajaran Kristen atau lambang salib, doktrin pewarisan dan penebusan dosa lewat pertumpahan darah di tiang salib, semuanya itu sama sekali tidak dapat dipercaya, dan semuanya itu sama sekali adalah merupakan suatu kebohongan belaka. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlena dan jangan terbuai dengan keindahan sisi luar, hal-hal yang sifatnya subjektif. Semuanya itu hanya sisi luar dan sisi permukaan dan kulit. Semuanya itu tidak bernilai dan tidak berarti bila kita bersedia untuk meneliti, untuk mempelajari secara mendalam dan melihatnya dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Hal lain yang seharusnya membuat Anda penasaran adalah bagaimana mungkin peristiwa, tindak dan niat kejahatan untuk menyiksa dan membunuh orang yang tidak bersalah dan menggantungnya di tiang salib. Lalu di sisi lain atau di sisi kebalikannya, hal itu menjadi kelihatan manis, menjadi kelihatan menarik, dan melahirkan suatu dogma, doktrin, dan aliran kepercayaan yang akhirnya laris laku terjual. Alasannya tidak lain adalah karena tindak kejahatan dan aspek-aspek kriminalitasnya sudah tertutup, sudah terselubung, sudah dikelabui, sudah dimodifikasi dan sudah tercampur oleh aspek-aspek mitos, aspek-aspek fiksi dan aspek-aspek tahayul. Yesus yang pada dasarnya atau yang pada fakta dan realitasnya adalah korban dari kejahatan, kok malah terbalik menjadi seolah-olah ia telah berkorban, seolah-olah Yesus telah berbuat sesuatu, telah berjasa, berkorban, seolah-olah Yesus telah berkorban menjadi seorang pahlawan. Lagi-lagi disinilah letak kecurangan, letak kejahatan, disinilah letak korupsi dan manipulasi yang terjadi sepanjang sejarah yang terakumulasi selama 2000 tahun, yang dimulai dari Judas Iskariot, murid Yesus yang mengkhianati Yesus, lalu Paulus, serigala berbulu domba yang telah merubah, yang telah mengganti dan memodifikasi ajaran asli Yesus, yang didukung dan dibantu oleh pihak penguasa kerajaan Romawi, yang kemudian diwariskan dan diteruskan oleh pihak gereja hingga sampai saat ini. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bagaimana niat dan rencana untuk menyiksa dan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, orang baik-baik yang tidak bersalah. Lalu tindak kejahatan ini lama-lama menjadi terakumulasi, menjadi termodifikasi karena adanya motif dan agenda politik. Itulah sebabnya mengapa Amerika dan negara-negara dunia barat menganut jalan hidup, doktrin dan ideologi gaya hidup bebas. Label, spanduk, dan slogan gaya hidup bebas atau freedom, free lifestyle, slogan, spanduk, kampanye dan propaganda slogan hidup bebas. Kata ini pun tidak terdefinisi secara baik dan benar. Apa maksudnya gaya hidup bebas di sini? Apakah bebas di sini artinya bebas dari tugas dan kewajiban? Apakah bebas di sini artinya bebas dari tanggung jawab, bebas dari perintah dan larangan? Apakah bebas di sini artinya bebas dari hukum dan peraturan dan hukum Tuhan? Ataukah bebas di sini artinya bebas dari dosa dan siksa api neraka karena merasa sudah ada yang menebus dosa? Apapun jawabannya, keduanya akan mentok dan jalan buntu. Kalau bebas di sini artinya bebas hukum, perintah dan larangan, bebas dari tugas dan tanggung jawab, maka itu dengan sendirinya adalah suatu pelanggaran hukum. Kalau bebas di sini artinya bebas dari dosa dan siksa api neraka, lalu bagaimana caranya agar kita bisa bebas dari dosa dan siksa api neraka? Ya dengan mematuhi hukum Tuhan, mematuhi
undang-undang mematuhi perintah dan larangan dan rambu-rambu. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah tadi kajian analisis secara kritis dan kritik terhadap lambang salib dan doktrin penebusan dan pewarisan dosa. Lambang salib, lambang dan ciptaan buatan Paulus dan peninggalan kerajaan Romawi yang pada dasarnya atau pada substansi dan esensinya tidak mengandung dan tidak memiliki nilai-nilai aspek kebenaran. Dalam simbol, lambang, dan doktrin tiang salib di dalamnya tidak mengandung nilai-nilai keadilan. Ideologi dan doktrin lambang salib yang pada realitasnya adalah rencana dan niat untuk menyiksa dan membunuh orang baik-baik yang tidak bersalah, lalu disuruh bertanggung jawab menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Doktrin, mitos, fiksi, dan tahayul, ideologi buatan dan karangan manusia, ideologi buatan Paulus, ini dengan sendirinya juga bertentangan, berlawanan, dan kontradiksi, dan bertentangan dan berlawan arah dengan beberapa ayat dalam Alkitab itu sendiri. Silakan Anda buka Alkitab, Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Yehezkiel 18 ayat 20. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang benar. Setiap orang bertanggung jawab atas dosa dan kesalahan masing-masing. Jadi tidak ada istilah orang mati disalib untuk menebus dosa dan bertanggung jawab terhadap dosa orang lain. Inilah yang namanya prinsip keadilan. Di mana tidak ada keadilan, maka di situ tidak ada kebenaran. Mari kita lihat ayat berikutnya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah pula anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ulangan 24 ayat 16. Lagi-lagi inilah prinsip, kaidah, dan nilai-nilai kebenaran. Setiap orang bertanggung jawab dan menanggung dosanya masing-masing. Jadi tidak ada istilah orang mati disalib untuk menanggung dosa dan bertanggung jawab terhadap dosa dan kesalahan orang lain. Itu namanya tidak benar dan tidak adil. Kalau Anda yang berdosa dan bersalah, maka Anda yang harus mati disalib dan bukan Yesus. Itu namanya tidak benar. Baik, kita lihat ayat berikutnya. Silakan Anda buka kitab Yeremia 31. Setiap orang akan mati. Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Yeremia 31 ayat 29-30. Lagi-lagi saya tegaskan berulang kali, Yesus orang baik-baik yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Yesus bukan penjahat. Yesus tidak melakukan tindakan kriminal. Mengapa Yesus mesti disalib, mesti disiksa dan digantung untuk bertanggung jawab menanggung dosa dan kesalahan orang lain? Itu namanya tidak benar dan tidak adil. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam penjelasan berikutnya akan saya paparkan mengenai argumentasi dan kajian studi analisis perbandingan antara dua versi kisah dan riwayat Nabi Adam, manusia pertama, dan istrinya yaitu Hawa. Kisah dan riwayat Nabi Adam dalam Alkitab dan dalam Al-Quran. Dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran diceritakan mengenai kisah dan riwayat Nabi Adam dan istrinya Hawa. Sama-sama satu cerita tapi dua versi. Mohon Anda perhatikan dan dengarkan baik-baik. Dalam Alkitab dikisahkan bahwa Nabi Adam dan istrinya Hawa makan buah terlarang. Mereka berdosa dan melanggar perintah Tuhan dan memakan buah terlarang. Akhirnya Tuhan pun begitu marah dan murka, dan saking marahnya Nabi Adam dan istrinya Hawa diusir dari surga, dan mereka pun diletakkan dan dipindahkan ke bumi, ke dunia. Jadi saking marahnya Tuhan tidak mengampuni dan tidak memaafkan dosa dan kesalahan Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diusir dan dipindahkan ke bumi.
Lalu beribu-ribu tahun setelah itu, orang lain yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bersalah apa-apa, yang bernama Yesus Kristus harus digantung, harus disiksa, harus dipukuli, dan digantung di tiang salib untuk menanggung dosa dan perbuatan yang sementara dia sendiri tidak melakukannya. Apakah tindakan ini benar dan adil? Apakah tindakan ini bisa diterima dengan logika dan pemikiran akal sehat? Nabi Adam dan Hawa, manusia pertama yang bersalah dan memakan buah terlarang, sementara bertahun-tahun, beribu-ribu tahun setelah itu, anak cucunya yang tidak tahu apa-apa, salah satunya harus dihukum mati, dipancung, dicambuk, dan disiksa, digantung tiang salib. Ini jelas-jelas tidak benar dan berlawanan arah dengan ayat yang saya kutip sebelumnya. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah pula anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ulangan 24 ayat 16. Bapak-bapak, ibu-ibu, cobalah Anda renungkan dan Anda pikirkan secara mendalam dan berpikirlah secara realistis. Bukan hanya hal ini tidak benar, tidak adil, dan hal ini juga sesuatu perbuatan yang kejam, yang keji, yang sadis dan tidak berperi kemanusiaan, dengan menyiksa, memukuli dan menyakiti seseorang yang tidak bersalah apa-apa, lalu disuruh bertanggung jawab menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak habis berpikir kenapa orang tidak mau berpikir dan terbuka pikirannya dan menyadari fakta dan realitas. Ini kan sebenarnya tindak kejahatan pembunuhan, tindak kejahatan kriminal pembunuhan yang melibatkan banyak orang. Cuma dalam kasus ini kasusnya sudah melibatkan unsur-unsur religius, unsur-unsur mistik, unsur-unsur tradisi mitos, unsur-unsur tahayul dan fiksi, dengan doktrin penebusan dan pewarisan dosa, penebusan dosa lewat pertumpahan darah di tiang salib. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa melihat, kita bisa menilai dan menghakimi sesuatu mulai dari dasarnya. Kalau dasar sesuatu itu tidak benar, maka sisa-sisanya yang lainnya juga pasti tidak benar. Kalau sesuatu itu diawali dengan kejahatan kriminal, maka yang lain-lainnya juga sudah pasti tidak benar. Pondasi dasar awal mula terbentuknya agama Kristen atau terbentuknya doktrin tiang dan lambang salib adalah dari rencana peristiwa pembunuhan orang yang tidak bersalah, lalu disuruh menanggung dan bertanggung jawab menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Ini kan dari dasarnya aja sudah tidak benar. Kejahatan, makar, dan konspirasi global yang melibatkan banyak orang yang sudah tercampur aduk dengan unsur-unsur mitos, unsur-unsur tahayul, dan unsur-unsur religius. Apalagi ketika tindakan kejahatan tersebut sudah terpolitisir dan menguntungkan dari sisi politik. Karena agama dan politik adalah dua hal yang saling berdekatan dan berdampingan. Agama digunakan sebagai alat, sebagai media untuk mengendalikan, untuk mengontrol dan menguasai kehidupan masyarakat luas secara global. Doktrin, dogma, dan ideologi lambang salib yang menjadikan Yesus sebagai korban dari tindak kejahatan, hal itu sangat kondusif dan menguntungkan bagi terciptanya rencana konspirasi global. Di antaranya adalah terciptanya ideologi dan paham gaya hidup bebas budaya barat. Itulah sebabnya orang-orang bule dan masyarakat dunia barat banyak yang menganut ajaran Kristen lambang salib, karena hal itu sesuai dan cocok dengan peradaban dan budaya mereka. Gaya hidup bebas, gaya hidup bebas tanpa hukum, tanpa peraturan, tanpa undang-undang, tanpa pedoman hidup, tanpa hukum Tuhan. Karena mereka menyangka dan mengira bahwa hukum Tuhan sudah tidak ada, hukum Tuhan sudah diganti dengan pertumpahan darah. Yesus telah menebus dosa dan membayar semuanya. Kamu bisa hidup bebas. Hore, merdeka! Gaya hidup party dan pesta
berhura-hura dan senang-senang dengan segala peralatan dan perlengkapan, dari mulai musik, alkohol, minuman keras, seks bebas, dan narkoba. Semua peradaban dan gaya hidup dunia barat ini tercipta dan terbentuk atas peranan dan kontribusi dari ideologi dan lambang salib ciptaan Paulus. Dimulai dari orang-orang Farisi dan Sadusi yang mendesak dan mendorong kaum penguasa Romawi agar menangkap dan menyiksa Yesus. Lalu Judas Iskariot, murid Yesus yang mengkhianati Yesus, yang menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Lalu ditambah dengan Paulus, serigala berbulu domba, rasul palsu yang telah merubah dan mengganti ajaran asli Yesus. Paulus pergi ke negeri Yunani dan Romawi dan menyebarkan Injil versi dia sendiri. Injil versi Paulus yang intinya lambang salib, doktrin lambang salib yang mengatakan bahwa hukum Tuhan, hukum dan undang-undang dan peraturan hukum Tuhan sudah tidak ada lagi, sudah diganti, sudah dibayar, sudah ditebus oleh Yesus melalui pertumpahan darah di tiang salib. Niat dan rencana pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang baik-baik yang tidak bersalah dan tidak berdosa, lalu disuruh untuk bertanggung jawab menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Lalu si korban diberi label, julukan, dan spanduk, dialah juru selamat. Lalu dibuatlah cerita karangan. Oh, sebenarnya Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan telah menjelma dan turun ke bumi, menjelma dalam bentuk manusia, lalu berkorban, mengorbankan diri atau bunuh diri untuk menebus dosa kita. Ini semuanya tidak lain adalah bentuk kejahatan kriminalitas secara sistematis yang melibatkan banyak orang, kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang terinstitusi secara rapi. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya, masih seputar mengenai kisah dan riwayat Nabi Adam dan istrinya Hawa yang memakan buah terlarang di surga. Sekali lagi sama-sama satu cerita tapi dua versi, dalam versi Kristen, dalam versi Alkitab, dan dalam versi Islam, dalam versi Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan dan diriwayatkan bahwa manusia pertama Nabi Adam dan Hawa, karena lupa dan lalai, suatu ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa melanggar hukum Tuhan dan memakan buah terlarang yang seharusnya mereka tidak makan. Kalau kita pikir-pikir, lagian juga ini merupakan dosa dan kesalahan mereka yang pertama. Maka Allah Tuhan pencipta alam, Allah Tuhan pencipta alam memaafkan dan mengampuni dosa mereka. Allah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia itu maha pemurah dan maha pengasih, maha penyayang. Nabi Adam dan Hawa melanggar, memakan buah terlarang, itu pun baru kesalahan pertama. Maka Allah pun memaafkan dan mengampuni dosa mereka. Sudah, itu saja, titik. Artinya tidak perlu ada orang yang harus ditangkap, harus dipukuli, harus disiksa dan dikebuki, lalu digantung di tiang salib untuk bertanggung jawab menanggung dosa dan kesalahan orang lain. Ini kan tidak benar namanya. Masing-masing setiap orang harus bertanggung jawab, harus menanggung dosa dan kesalahan mereka masing-masing. Kalau Anda yang berdosa dan bersalah, berbuat maksiat dan kesalahan, maka Anda yang harus digantung di tiang salib dan bukan Yesus. Seringkali umat Kristen berkomentar sebagai berikut, manusia itu tidak bisa, manusia itu tidak mampu dan tidak mungkin mencapai level dan standar yang telah ditentukan oleh Tuhan. Manusia tidak mungkin untuk nyenengin dan untuk memberi kepuasan 100% kepada Tuhan, kata mereka lagi. Manusia itu tidak mungkin bisa mematuhi dan mentaati hukum dan peraturan undang-undang secara 100% dan sempurna seperti yang dimauin oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan harus terjun dan turun sendiri ke bumi, ke dunia, lalu berubah menjadi manusia, lalu berkorban atau mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Lagi-lagi ini cuma akal-akalan dan alasan mereka untuk mempertahankan posisi mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda dan kita semuanya tentu pernah merasakan dan duduk di bangku kuliah atau bangku sekolah. Anda juga tentu mengetahui bagaimana prosedur, aturan main dan peraturan dalam ruang lingkup kelas dan sekolah. Ketika kita mengikuti tes ujian, baik di kelas, di sekolah, tes ujian untuk mendapatkan SIM atau tes ujian seleksi agar kita bisa diterima di institusi pegawai negeri. Umumnya soal yang mereka berikan sekitar 100 pertanyaan dan soal yang harus kita isi, yang harus kita jawab.
dan kita tahu bagaimana prosedur, aturan main dan peraturannya. Kita tahu dan Anda juga tahu bahwa kriteria untuk kelulusan suatu tes atau ujian tidak harus 100% mutlak harus benar semuanya. Kriteria kelulusan suatu tes bisa dengan 95%, 90%, 80%, atau 75% pun seseorang bisa lulus tes ujian. Inilah fakta dan realitas dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semuanya tahu bahwa tidak ada manusia pun di dunia ini yang sempurna. Karena itu artinya apa? Tuhan semesta alam, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan secara 100% dari makhluk atau dari hambanya. Karena Tuhan sendiri tahu, Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak sempurna dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi maka intinya di sini adalah manusia diajarkan dan diperintahkan untuk bertobat dan untuk belajar meminta ampun, memohon ampunan kepada Tuhan Sang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Disinilah inti pelajaran dan hikmah yang perlu kita petik, yang tidak ada dan tidak kita jumpai dalam ajaran gereja atau dalam ajaran Kristen. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka mulai saat ini, mulai sekarang, maka ketahuilah bahwa Allah Tuhan semesta alam, Allah Tuhan pencipta alam semesta, Dia itu Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Tuhan pencipta alam semesta tidak menuntut kesempurnaan 100% mutlak dari manusia. Manusia itu tidak sempurna dan Tuhan tahu hal itu. Allah mengajarkan dan memerintahkan manusia untuk belajar bertobat, untuk minta ampun, memohon ampunan kepada Allah, karena Dialah satu-satunya tempat dan sumber untuk meminta ampunan. Setiap kali kita berdosa, berbuat salah, berbuat maksiat, kita terjatuh dan kita belajar untuk bangun lagi, untuk belajar bertobat, untuk kembali membersihkan diri, membersihkan hati, untuk meminta ampun. Setiap kita berdosa, bersalah, kita terjatuh, kita bangun lagi. Tidak peduli berapapun banyaknya dosa dan maksiat dan kesalahan yang kita lakukan, walaupun dosa, maksiat dan kesalahan yang kita lakukan sebanyak dan setinggi gunung dan sebanyak air di lautan, Allah Tuhan Maha Pencipta semesta alam, Ia Maha Pengampun dan Ia mengampuni segala dosa. Selama kita menyadari dan mengakui dan menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Pencipta dan tidak menyekutukannya dengan apapun dan dengan siapapun. Inilah tujuan hidup dan tujuan manusia diciptakan untuk menyembah Allah, karena Dia itu Sang Pencipta, Dia satu-satunya yang menciptakan seluruh umat manusia. Dengan kata lain, janganlah menyembah sesuatu selain daripada Allah. Jangan menyembah makhluk, jangan menyembah ciptaan, jangan menyembah benda dan patung dan berhala, jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan, jangan menyembah nabi dan malaikat, jangan menyembah Yesus. Bila Anda masih menyembah patung dan berhala, bila Anda masih menyembah makhluk dan ciptaan, bila Anda masih menyembah nabi dan rasul atau malaikat, bila Anda masih menyembah makhluk dan ciptaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini, maka bila Anda masih belum mau bertobat sebelum ajal dan kematian, maka resikonya nanti di hari kiamat adalah siksa api neraka yang pedih dan kekal bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, umat Kristen terutama, sudah waktunya untuk buka mata, untuk buka telinga, buka hati dan buka pikiran. Sudah berulang kali saya tekankan bahwa lambang salib, doktrin pewarisan dosa, doktrin penebusan dosa lewat pertumpahan darah di tiang salib, doktrin Trinity, doktrin Trimukti, doktrin Trinitas atau Trisakti, konsep satu Tuhan yang berwujud dalam tiga bentuk, semuanya itu adalah ajaran dan buatan Paulus. Sementara Paulus sendiri adalah rasul palsu, serigala berbulu domba yang telah merubah, yang telah merusak dan mengganti ajaran asli Yesus. Paulus adalah penipu, pembohong, koruptor yang telah merusak ajaran asli Yesus dan menggantinya dengan lambang salib, jalan singkat potong jalan. Paulus bukanlah murid asli Yesus, bahkan Paulus tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa dan tidak pernah hidup di masa Yesus.
Berpuluh-puluh tahun setelah kepergian Yesus, seseorang yang bernama Paulus telah menyimpang, Paulus telah salah arah, salah jalan, tersesat di jalan. Paulus pergi ke negeri Romawi dan Yunani yang dia tidak seharusnya lakukan, lalu menyebarkan Injil palsu, Injil versi dia sendiri. Kepalsuan Injil yang dibuat dan disebarkan Paulus yang tidak lain adalah doktrin salib, lambang salib, doktrin penebusan dosa dan pewarisan dosa lewat pertumpahan darah di tiang salib. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan perhatikan, camkan dan perhatikan baik-baik bahwa Yesus hanya diutus kepada umatnya sendiri. Yesus adalah golongan dari Bani Israel. Yesus hanya diutus kepada umatnya sendiri, yaitu umat Israel, sebagaimana perkataan beliau, "Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15:24. Yesus juga berpesan dan memberi peringatan keras kepada murid-muridnya supaya jangan menyimpang, jangan keluar jalur. Yesus memperingatkan murid-muridnya jangan pergi ke negeri Samaritan dan jangan pergi ke negeri dan bangsa-bangsa lain. Jangan pergi ke negeri Yunani dan Romawi, sebab resikonya bila hal itu terjadi maka akan berbahaya. Berita kerajaan surga atau berita kebenaran Injil yang disebarkan Yesus akan dirusak, akan diinjak-injak, akan diganti dan dikorupsi oleh penguasa dan kerajaan Romawi, oleh orang-orang Barat dan orang-orang Eropa. Namun sayang beribu sayang, semuanya sudah terjadi, semuanya sudah terlanjur basah. Setelah kepergian Yesus, seseorang yang bernama Paulus pergi ke negeri Yunani dan negeri Romawi dan menyebarkan Injil yang berbeda, yang berlawanan dari apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Inilah dasar utama dan awal mula kesalahan besar yang dilakukan oleh Paulus. Paulus bukan murid asli dan bukan murid resmi Yesus, dan ia tidak berhak dan tidak memiliki wewenang untuk menyebarkan Injil, apalagi ia menyebarkan kesalah arah, kesalah jalan, kesalah tempat. Hal yang pertama, Paulus tidak tahu, tidak mengerti apa itu Injil yang sebenarnya, apa yang diajarkan oleh Yesus yang sebenarnya. Karena Paulus tidak tahu apa Injil itu yang sebenarnya, udah gitu Paulus melanggar peringatan dan melanggar perintah Yesus dengan pergi ke salah arah, ke salah jalan. Akhirnya ajaran asli Yesus menjadi terkikis dan mengalami evolusi perubahan dan dikorupsi oleh Paulus. Atau dengan istilah dan kata lain, kalau seseorang di awal mulanya sudah salah melanggar perintah, melanggar peringatan Yesus, lalu ia salah arah, salah tempat, salah tujuan. Kalau orang salah jalan dan salah arah, itu kan istilah kasarnya dia nyasar atau tersesat. Udah gitu ditambah lagi bahwa Paulus tidak ngerti, tidak paham dengan apa itu Injil yang sebenarnya, apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus. Maka itu dengan sendirinya secara otomatis isi kandungannya pun ikut salah. Berita yang mau disampaikan dan mau didakwahkan, isi informasi dan kandungan pesan-pesan yang mau disampaikan pun juga pasti ikut salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, seringkali saya mendengar komentar dan pertanyaan dari umat Kristen. Jadi di mana sebenarnya letak penyimpangan dan kesesatan Paulus? Ya itulah tadi sebagaimana yang saya jelaskan. Yang pertama, Paulus itu bukan murid resmi dan bukan murid asli Yesus. Yang kedua, Paulus melanggar perintah dan melanggar ucapan Yesus, pergi ke tempat yang salah, pergi ke lokasi yang salah, pergi ke jalan yang salah, pergi ke negeri Yunani dan negeri Romawi dan menyebarkan sesuatu, menyebarkan Injil yang sementara Paulus pun tidak tahu apa Injil itu yang sebenarnya. Dalam kebohongan dan dalam persangkaannya, Paulus mengaku dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus mengaku bahwa ia berjumpa dengan Yesus lewat suara dan lewat cahaya. Paulus mengaku bahwa ia melihat cahaya dan mendengar suara Yesus. Namun bila Anda pelajari dan bila Anda teliti, pengakuan ini tidak berarti dan tidak bermakna dan kadaluarsa. Baik argumentasi dan studi kajian analisis yang pertama, di satu sisi Paulus dalam perjalanan ke Damaskus, ia mengaku melihat cahaya dari langit. Tapi di sisi lain, Paulus juga berkata dan membuat pernyataan bahwa setan pun bisa menyaru dan bisa menyamar dalam bentuk cahaya malaikat terang.
Jadi pertanyaannya adalah, bila Anda umat Kristen, dari mana Anda tahu bahwa cahaya yang dilihat oleh Paulus adalah cahaya dari ilahi, dari Tuhan? Kalau pada saat yang bersamaan di sisi lain Paulus juga berkata bahwa setan atau iblis pun bisa menyaru dan bisa menyamar dalam wujud malaikat terang. Pada peristiwa dan kejadian yang sama, Paulus juga mengaku mendengar suara panggilan. Paulus mendengar suara dan perkataan Yesus. Lalu argumentasi dan pertanyaannya adalah, dari mana Anda tahu, atau dari mana Paulus tahu bahwa suara yang dia dengar itu memang benar-benar suara Yesus? Lagi-lagi pengakuan Paulus ini tidak berarti, tidak bermakna dan kadaluarsa, karena pengakuan ini dipatahkan dan dibantah oleh ucapan Yesus. Yesus berkata, bila ada orang yang mengaku-ngaku ketemu aku di mana saja, di gurun pasir, di padang pasir, di kota, atau di ruangan, maka jangan percaya. Jadi sekali lagi, pengakuan Paulus yang mengaku-ngaku mendengar suara Yesus dalam perjalanan ke Damaskus, sekali lagi semuanya ini tidak berarti, tidak bermakna dan kadaluarsa, karena sudah dibantah dan dipatahkan oleh ucapan Yesus yang mengatakan, kalau ada orang yang mengaku-ngaku melihat dan ketemu aku, jangan percaya. Ini artinya atau dengan sendirinya menunjukkan dan membuktikan bahwa pengakuan Paulus yang melihat cahaya dari langit, itu cahaya yang dia lihat tidak mungkin cahaya dari Tuhan, tidak mungkin cahaya ilahi atau cahaya wahyu. Itu cahaya yang dilihat oleh Paulus bisa dipastikan merupakan cahaya setan atau cahaya iblis, sebagaimana Paulus berkata, bahkan iblis atau setan pun bisa menjelma, bisa menyamar dalam bentuk cahaya malaikat terang. Jadi artinya, dengan kata lain, salah satu metode dan cara untuk mengetahui kebenaran sesuatu itu adalah kita harus menguji, kita harus mengecek dan mengetes pengakuan Paulus dengan menggunakan standar dan ucapan dia sendiri. Di satu sisi, Paulus mengaku dalam perjalanan ke Damaskus, ia mengaku melihat cahaya memancar dari langit dan ia mengira cahaya itu adalah cahaya ilahi atau cahaya Tuhan, cahaya wahyu. Tapi di sisi lain, Paulus juga mengatakan bahwa iblis atau setan pun bisa menyaru dan bisa menyamar dalam bentuk cahaya malaikat terang. Dari peristiwa kejadian yang dialami oleh Paulus, nampaknya yang terjadi di sini adalah Paulus nampaknya seperti kesurupan atau kerasukan atau kemasukan setan atau kemasukan iblis, dan hal ini sesuai dengan ucapan dan pengakuan Paulus sendiri. Kata Paulus, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggalkan diri. 2 Korintus 12 ayat 7. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dan selalu diingat selalu bahwa lambang salib adalah lambang musuh Yesus. Lambang salib adalah lambang antikristus yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus. Bahkan bila kita lihat dari sejarah asal-usulnya, lambang salib adalah suatu tempat, suatu bukit yang bernama Golgota, di mana orang-orang jahat, para koruptor, para bandit dan penjahat kelas kakap dihukum dan dieksekusi. Dan seperti yang sudah saya katakan bahwa Yesus bukan penjahat, Yesus bukan pelaku kriminal, Yesus bukan koruptor. Jadi lambang salib tidak pantas dan tidak cocok untuk ditempatkan pada diri dan jati diri Yesus. Yesus tidak mati dan tidak pernah disalib. Inilah kenyataan dan hakikat kebenaran Islam yang berusaha untuk menjelaskan, mengklarifikasi dan membela kebenaran Yesus, membela nama baik Yesus, membela jati diri dan identitas Yesus yang sebenarnya, bahwa Yesus tidak seperti apa yang digambarkan dan diakui oleh orang-orang gereja, bahwa Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Yang telah mati dan digantung di tiang salib adalah muridnya dia sendiri, yaitu Judas Iskariot yang telah mengkhianati dia. Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas.
Matius 7 ayat 15. Siapakah serigala buas yang menyaru dan menyamar sebagai domba tersebut? Mari kita lihat dalam kitab Kejadian 49 ayat 27, sebagaimana berbunyi, Benyamin adalah seperti serigala buas yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Kejadian 49 ayat 27. Benyamin adalah salah satu suku dari bangsa Israel yang dikenal karena sifat perilaku dan karakter kejahatannya. Mereka berpura-pura kelihatan manis dan baik, namun kenyataannya mereka adalah orang-orang jahat yang menyamar seperti serigala berbulu domba. Salah satu tokoh dan orangnya adalah Paulus dari Tarsus. Paulus adalah pendiri dan pelopor pendiri lambang salib. Mari kita lihat ucapan dan pengakuan dari Paulus. Paulus berkata, "Aku adalah orang Israel dari turunan Abraham, dari suku Benyamin." Kalau Paulus adalah dari suku Benyamin, maka suku Benyamin adalah orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat kerusakan, yang berpura-pura manis. Namun aslinya mereka adalah orang-orang jahat, para penipu, orang-orang koruptor yang berbuat kejahatan, tidak ubahnya seperti serigala buas yang siap untuk menerkam, untuk mencuri dan merampas dan menerkam mangsanya. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mengaku-ngaku dan berbuat sesuatu mengatasnamakan Yesus. Paulus mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, padahal Paulus sendiri berlawanan, berkontradiksi dan bertentangan dengan Yesus. Paulus mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dan firman Tuhan, padahal Paulus adalah rasul palsu. Paulus adalah nabi dan rasul palsu dan tidak pernah mendapatkan wahyu atau firman Tuhan. Paulus juga mengaku-ngaku pernah melihat cahaya dari langit. Paulus mengaku-ngaku dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus mengaku melihat cahaya memancar dari langit, dan Paulus juga mengaku mendengar suara Yesus, padahal semuanya itu adalah kebohongan dan penipuan belaka yang kenyataannya Paulus adalah kerasukan dan kemasukan setan. Paulus telah terbukti sebagai musuh dalam selimut. Paulus terbukti sebagai serigala buas yang menyamar dan menyaru sebagai domba. Paulus telah berkontribusi, telah berperan besar dalam menciptakan doktrin dan lambang salib. Paulus telah menulis berbagai banyak surat-surat. Tulisan-tulisan surat Paulus yang berisi korupsi, penyimpangan dan kesesatan telah menguasai dan mendominasi hampir 80% dari isi buku yang bernama Kitab Perjanjian Baru atau yang bernama Bible atau Alkitab. Beberapa puluh tahun setelah kepergian atau setelah sepeninggalan Yesus, rasul palsu Paulus, serigala berbulu domba, Paulus menyebarkan Injil palsu. Paulus menyebarkan ajaran penyimpangan dan ajaran kesesatan di tengah-tengah masyarakat, baik kepada orang-orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, orang-orang Romawi dan Yunani. Karena Paulus telah menyebarkan ajaran aneh, ajaran asing, karena Paulus telah menyebarkan ajaran Injil yang berbeda, yang tidak sama dari apa yang pernah diajarkan oleh Yesus, maka hal itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Paulus telah melanggar jalur dan melewati batas area. Paulus telah menyimpang dengan memprovokasi dan mempengaruhi masyarakat untuk melanggar dan meninggalkan hukum Taurat. Paulus telah menyimpang dengan menyebarkan berita kebohongan di tengah masyarakat. Paulus mengatakan dan memberitakan bahwa Yesus telah mati disalib dan dibangkitkan lagi untuk menebus dosa. Hal itu menimbulkan kegelisahan, kericuhan, keonaran dan kerusuhan di tengah masyarakat. Hal itu membuat murid-murid Yesus dan masyarakat yang beriman dan rajin beribadah menjadi marah terhadap perilaku dan perbuatan Paulus yang menyimpang tersebut. Inilah komentar dan keluhan masyarakat. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orangnya yang telah mengajarkan orang di mana-mana untuk menantang bangsa kita dan untuk menantang hukum Taurat. Kisah Para Rasul 21 ayat 28. Masyarakat yang lainnya juga marah dan berkomentar, "Enyahlah
atau singkirkanlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Kisah Para Rasul 22 ayat 22. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetaplah bersama kami di kajian Kristologi dan kajian studi perbandingan agama yang sangat penting, yang sangat kritis untuk mencari, untuk mempelajari, untuk meneliti dan mengungkap kejahatan, kepalsuan dan penipuan Paulus. Paulus yang telah terbukti sebagai rasul palsu. Paulus adalah serigala berbulu domba. Paulus adalah musuh selimut, musuh Yesus yang telah mengganti, yang telah merubah-rubah ajaran asli Yesus. Paulus orang yang menyimpang dan menyebarkan ajaran kesesatan. Paulus orang yang menyimpang dan menentang hukum Taurat. Paulus orang yang menentang dan menantang Yesus. Tapi sayang, oleh umat gereja atau oleh umat Kristen, Paulus didukung, dibela dan dijadikan sebagai pahlawan. Paulus rasul palsu. Paulus yang telah menyebarkan Injil palsu dan Injil versi dia sendiri. Paulus menyebarkan berita kebohongan di tengah masyarakat. Paulus menyebarkan ajaran yang aneh, ajaran asing yang tidak pernah didengar oleh murid-murid Yesus sebelumnya. Paulus menyebarkan berita kebohongan bahwa Yesus telah mati di salib dan dibangkitkan kembali untuk menebus dosa. Paulus juga menyebarkan dan mengabarkan berita bahwa Yesus sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan yang menjelma dalam bentuk manusia, yang datang untuk disalib dan datang untuk menebus dosa manusia, dan kita telah selamat merdeka karenanya. Paulus, rasul palsu, serigala berbulu domba, musuh dalam selimut. Paulus telah menciptakan, telah mengarang, telah membuat dan menyebarkan Injil palsu, Injil versi Paulus. Paulus telah menciptakan agama baru, Injil baru yang berbeda dan tidak sama dari apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Injil baru yang aneh dan asing, Injil yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah disampaikan oleh Yesus sebelumnya. Sebagaimana kita lihat komentar dan keluhan masyarakat. Rupa-rupanya ia atau Paulus adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitannya. Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Paulus pun ditangkap karena telah menimbulkan kegelisahan, kerusuhan, dan keonaran di tengah masyarakat. Karena telah menyimpang dan menyesatkan, akhirnya Paulus pun ditangkap dan dibawa ke persidangan Areopagus. Lalu mereka membawa Paulus menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan itu?" Kisah Para Rasul 17 ayat 19. Paulus ditangkap, disidang dan diinterogasi di depan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagian masyarakat ada yang marah, mengeluh dan berkomentar, "Sebab engkau, yaitu Paulus, sebab engkau telah memberitakan kepada kami perkara-perkara yang aneh." Kisah Para Rasul 17 ayat 20. Maka pada saat itu banyak orang-orang Athena dan orang-orang asing yang berkumpul di situ. Mereka tidak melakukan sesuatu apapun kecuali untuk mengatakan dan untuk mendengarkan sesuatu hal yang baru, untuk mendengar segala sesuatu yang baru. Kisah Para Rasul 17:21. Ya, benar sekali, agama baru, ciptaan, buatan, dan karangan Paulus yang berbeda dari apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin Anda penasaran dan ingin tahu ajaran baru apa yang diciptakan oleh Paulus tersebut. Injil baru apa yang dikarang dan dibuat oleh Paulus tersebut. Injil baru yang menyimpang, yang berbeda dari aslinya. Injil baru yang menyimpang dari apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Agama baru dan Injil baru yang dikarang dan dibuat Paulus tersebut tidak lain adalah doktrin tiang salib, doktrin pewarisan dan penebusan dosa lewat tiang salib, doktrin satu Tuhan yang menjelma dalam 3 bentuk, dalam 3 wujud, doktrin Trinitas, Trimukti, Trisakti, dan Tritunggal. Ternyata doktrin penyembahan 3 dewa,
doktrin penyembahan satu Tuhan yang menjelma dalam 3 wujud, dalam 3 bentuk, doktrin Trinity, Trisakti, Trimukti atau Tritunggal, doktrin satu Tuhan yang menjelma dalam 3 wujud, doktrin Trinity, Trinitas, doktrin Trimukti, Trisakti atau doktrin Tritunggal, penyembahan satu Tuhan yang berwujud dalam 3 bentuk, yang menjelma dalam 3 wujud. Semuanya itu sudah ada jauh sebelum munculnya agama Kristen. Doktrin Trinity, Trisakti, Tritunggal, semuanya itu tidak lain adalah peninggalan dan warisan nenek moyang para penyembah berhala, bangsa-bangsa dan masyarakat kuno terdahulu. Inilah agama baru, Injil baru versi Paulus. Doktrin Trinitas, Trimukti dan Trisakti, doktrin gereja yang dibuat dan dikarang oleh Paulus, hasil tiruan, hasil fotokopi, hasil menyontek dan menjiplak dari doktrin sebelumnya, doktrin nenek moyang penyembah berhala di zaman masyarakat kuno. Terbongkar dan ketahuan sudah, inilah Injil versi Paulus, Injil gaya dan versi Paulus, Injil penyalipan lewat penebusan dosa, Injil yang dikarang dan dicontek, dicontoh, ditiru, menjiplak dari ajaran dewa-dewa asing sebelumnya. Menurut ketentuan hukum Taurat, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat, orang-orang yang mengajak dan mempengaruhi orang untuk melanggar dan meninggalkan hukum Tuhan, atau nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu yang mengaku mendapat wahyu dari firman Tuhan, dan salah satu di antaranya adalah Paulus. Bahkan Paulus sudah terang-terang menyatakan dan mengakui dirinya sebagai nabi palsu. Paulus berkata, "Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan dari firman Tuhan, melainkan dari diri sendiri, melainkan dari diriku sendiri sebagai orang yang bodoh yang ingin bermegah dalam duniawi." Jadi menurut ketentuan dan undang-undang hukum Taurat, para nabi palsu dan rasul palsu yang mengaku-ngaku mendapat wahyu dari Tuhan, orang tersebut seperti Paulus harusnya dihukum pancung dan dihukum mati. Akibat ulah Paulus yang menyebarkan ajaran kesesatan di tengah-tengah masyarakat, maka akhirnya timbullah kerusuhan, kericuhan, dan kekacauan. Kasus Paulus dengan ajaran yang menyimpangnya menimbulkan pro dan kontra. Ada yang demo, protes, dan menentang Paulus, ada juga yang membela dan mendukung Paulus. Kondisi masyarakat pun akhirnya terpecah dan terbelah menjadi 2 kelompok. Ada yang membela dan mendukung Paulus, ada juga yang protes, demo, dan berlawanan dengan Paulus. Masyarakat yang menentang dan berlawanan dengan Paulus menuntut agar Paulus diadili, dihukum mati, dan digantung karena dia sudah terbukti sebagai nabi palsu dan menyimpang dari ajaran Yesus. Di tengah-tengah kekacauan, kerusuhan, dan tawuran antara 2 kelompok, antara 2 kubu tersebut, kelompok Yesus diwakili oleh para murid-muridnya dan oleh masyarakat yang masih beriman dan masih rajin untuk beribadah mematuhi hukum Tuhan atau hukum Taurat. Sementara kelompok dan kubu Paulus dengan simbol dan lambang salibnya didukung oleh orang-orang dari berbagai variasi dan campuran. Ada non-Yahudi, Yahudi, ada orang Yunani, orang Romawi, dan orang-orang Eropa. Di tengah-tengah kekacauan, kericuan, kerusuhan, dan tawuran, dan perang ideologi antara 2 kelompok atau antara 2 kubu yang masing-masing jumlah pengikut dan pendukung dari 2 belah pihak jumlahnya hampir cukup banyak hingga sampai ribuan. Untuk menghadapi, mengatasi, dan meredam kekacauan dan kerusuhan tersebut, pasukan Romawi diturunkan dengan beberapa jumlah. Diperkirakan terdapat 470 prajurit Romawi, terdiri dari 200 infanteri, 200 pasukan tombak, dan 70 pemanah. Paulus, rasul palsu, dan pemimpin kelompok yang menyimpang tersebut ditangkap dan diamankan dari tempat lokasi. Berikut adalah perkataan dan pernyataan dari komandan pasukan Romawi. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan untuk mencegahnya dan menyelamatkannya, karena aku dengar bahwa dia adalah warga negara Romawi. Kisah Para Rasul 23 ayat 27. Paulus, rasul palsu, serigala berbulu domba yang telah membajak dan mengkorupsi ajaran asli Yesus.
Paulus rasul palsu yang telah mengganti, yang telah merusak, yang telah mengubah-ubah ajaran asli Yesus. Paulus pendiri dan pelopor lambang salib. Paulus pemimpin ajaran menyimpang berlambang salib. Paulus yang seharusnya menurut hukum Taurat dihukum mati. Paulus oleh pemerintah dan penguasa kerajaan Romawi justru dibela dan dilindungi. Bapak-bapak, ibu-ibu, disinilah letak persoalan masalah. Disinilah letak kejahatan dan ketidakadilan yang berawal atau yang terjadi di abad pertama. Dan kasus tersebut tidak terselesaikan dan meninggalkan sisa hingga sampai saat ini. Kasus tersebut lalu menumpuk, terlapis-lapis dan terakumulasi hingga saat ini atau di abad 21. Menurut penelitian sejarah, Paulus adalah seorang yang berwarga keturunan. Paulus adalah keturunan Yahudi. Bapaknya adalah seorang Yahudi dan ibunya adalah keturunan dari Yunani. Ketika Paulus lahir di Tarsus, tempat dan wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Turki atau negara Turki. Waktu Paulus lahir dan berkembang, Tarsus merupakan salah satu wilayah penjajahan dan kekuasaan kerajaan Romawi. Itulah sebabnya Paulus memiliki status kewarganegaraan Romawi. Sebagai seorang Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi, Paulus, penyebar ajaran sesat ini, mendapatkan dispensasi dan perlindungan hukum dari pemerintahan Romawi. Karena Paulus menyebarkan ajaran yang menyimpang, yang berbeda dan bertentangan dari apa yang diajarkan Yesus, Paulus terlibat perdebatan sengit dengan murid-murid Yesus dan masyarakat Yerusalem. Karena Paulus tidak dapat membujuk dan tidak dapat mempengaruhi murid-murid Yesus dan tidak mendapat dukungan, akhirnya Paulus pergi ke Antiok. Di wilayah yang bernama Antiok atau Antioquia yang jaraknya kurang lebih 500 km sebelah utara Yerusalem, di Antioquia Paulus bertemu dengan Barnabas dan yang lainnya. Paulus akhirnya menggalang dan mengumpulkan pengikut, lalu mendirikan tempat ibadah, mendirikan gereja, dan membuat agama baru yang berbeda dan berlawanan dari apa yang diajarkan Yesus. Di Antioquia, Paulus mendirikan tempat ibadah atau mendirikan gereja dengan doktrin yang baru, dengan ideologi yang baru yang berbeda dari apa yang diajarkan Yesus. Paulus mendirikan agama baru berlambangkan salib, dan agama baru tersebut oleh masyarakat di sekitarnya, oleh orang-orang luar, menyebutnya dengan nama Kristen. Saudara sekalian, kata Kristen untuk pertama kalinya muncul di wilayah Antioquia. Kota Antioquia terletak di antara perbatasan antara Turki dan Syria. Kota Antioquia berjarak kurang lebih 500 km sebelah utara Yerusalem. Maka ini artinya apa? Dalam sejarah dan masa hidupnya, Yesus tidak pernah mendengar sedikit pun kata Kristen, karena kata Kristen ini muncul jauh setelah kepergian Yesus, dan untuk pertama kalinya kata Kristen ini muncul di wilayah Antioquia. Dan wilayah Antioquia jaraknya adalah jauh dari Yerusalem, kurang lebih 500 km. Apalagi dalam sejarah masa hidupnya, Yesus tidak pernah keluar dari Yerusalem. Yesus tidak pernah keluar dari wilayah Israel. Yesus juga memperingatkan muridnya supaya jangan keluar dari wilayah Israel, jangan menyimpang, jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Ini jelas bahwa agama Kristen adalah agama baru ciptaan Paulus yang bermarkas dan berawal mula di Antioquia. Hari demi hari, waktu demi waktu, kian lama ideologi dan ajaran penyimpangan yang disebarkan oleh Paulus, agama baru dengan ideologi dan doktrin pewarisan dan penebusan dosa lewat pertumpahan darah seseorang di tiang salib yang sangat mudah, yang sangat menggiurkan, ajaran menyimpang, jalan singkat, potong jalan, ideologi dan doktrin penebusan dosa, adanya orang yang sudah berkorban untuk menebus dosa sebagai juru selamat. Tentu hal itu sangat mudah untuk diterima dan menjanjikan serta menggiurkan di mata masyarakat. Jumlah pengikut Paulus kian lama kian bertambah, dan pada suatu kesempatan ketika Paulus kembali ke Yerusalem, Paulus, rasul palsu dan pemimpin kelompok menyimpang ini yang berlambangkan salib, akhirnya semakin leluasa dan berbuat sewana-wana. Paulus akhirnya membantai para pengikut-pengikut Yesus. Paulus, rasul palsu, pendiri doktrin dan lambang salib, akhirnya mulai
menangkap dan memburu orang-orang yang masih setia dan masih mengikuti ajaran Yesus. Paulus membantai dan membunuh pengikut-pengikut Yesus, dan sebagian lagi dimasukkannya ke dalam penjara. Mari kita lihat pengakuan Paulus sendiri. Paulus, rasul palsu, serigala berbulu domba. Paulus berkata, "Aku harus bertindak keras menentang Yesus. Aku telah memasukkan banyak orang ke penjara, dan aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya." Kisah Para Rasul 26 ayat 9-11. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa dipungkiri dan tanpa diragukan lagi bahwa Paulus adalah pendiri, Paulus adalah pencetus, Paulus adalah pelopor, Paulus adalah pendiri agama Kristen. Apalagi bila dilihat dari banyaknya tulisan-tulisan dan ucapan Paulus. Tulisan Paulus hampir 80% mendominasi dan menguasai dari isi perjanjian baru. Selain itu, Raja Konstantin, pemerintah dan kerajaan Romawi juga bertanggung jawab dan berperan besar dalam menciptakan dan dalam terciptanya ajaran menyimpang yang berlambang salib yang bernama Kristen ini. Sejauh mana dan seberapa besar peranan Raja Konstantin dan kerajaan Romawi dalam menciptakan agama baru, doktrin dan ideologi berlambang salib, ajaran fiksi, tradisi, mitos, dan tahayul yang akhirnya tersebar pesat dan meluas di tengah masyarakat dunia barat. Lalu di mana peranan, posisi, dan kedudukan Yesus di atas ini semuanya? Apakah Yesus ada hubungannya dan ada kaitannya dengan ini semuanya? Apakah Yesus mengajarkan agama Kristen? Apakah Yesus itu sendiri seorang Kristen? Barangkali Anda penasaran dan ingin tahu jawabannya. Karena itu jangan lewatkan kesempatan pokok pembahasan kajian ilmu sejarah yang sangat penting dan berguna sebagai bekal untuk menuju jalan yang lurus sebagai pedoman hidup. Saudara sekalian, bukalah mata, bukalah telinga, bukalah pintu hati saudara-saudara sekalian seiring dengan terus berlanjutnya pokok bahasan ini. Dalam rentetan dan perjalanan sejarah, kerajaan Romawi merupakan kerajaan yang paling terbesar dan paling berjaya dan luas kekuasaannya, yang berawal dan berdiri kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi, yang bermula dari kota Roma, Italia. Lalu kerajaan Romawi mulai menyebar ke daerah Mediterania dan sekitarnya, mulai menyebar ke daerah Yunani, ke daerah Afrika Utara, lalu menyebar lagi ke daerah Mesir, ke daerah Syria, Irak, lalu menyebar lagi ke daerah Asia, Bizantium, Macedonia, lalu menyebar lagi ke daerah Spanyol, Belgia, dan seluruh wilayah daerah Eropa. Kurang lebih 500 tahun masa kejayaan dan wilayah kekuasaannya, hingga mengalami perpecahan, kelemahan, persurutan, dan kehancuran karena beberapa alasan dan beberapa faktor. Namun poin dan hal penting yang mau saya sampaikan di sini adalah aspek religius yang berkenaan dengan terbentuknya agama baru, agama Kristen lambang salib. Masyarakat kuno bangsa Romawi dikenal dengan beberapa kepercayaan, mitos, dan tahayul yang menyembah beberapa dewa dan publik figur, termasuk menyembah raja dan emperor atau kaisar. Sudah sejak lama masyarakat kuno bangsa Romawi dikenal dengan kepercayaan mitosnya menyembah dewa dan Tuhan matahari atau yang disebut dengan Mitra. Menurut sejarah, kisah legenda sosok mitos dewa matahari atau Mitra atau yang dikenal dengan perwujudan dewa matahari atau penjelmaan dewa matahari, anak dewa matahari ini, Mitra, menurut riwayat dikisahkan bahwa dia lahir pada tanggal 25 Desember. Mitra dilahirkan dari wanita gadis yang masih perawan. Mitra juga diriwayatkan memiliki 12 murid. Mitra juga diriwayatkan mempunyai kemampuan untuk melakukan mujizat. Mitra juga dikenal sebagai seorang guru yang mengajar dan berkeliling dan berkelana. Menurut riwayat, Mitra juga digambarkan mati lalu dibangkitkan lagi pada hari yang ketiga. Mitra juga dikenal sebagai pengembala domba, penyebar cahaya, dan penebus dosa. Seperti yang nampak dalam arca batu ukiran ini, Mitra, penjelmaan dewa matahari, digambarkan
sedang melakukan upacara ritual ibadah penebusan dosa dengan menyembelih hewan korban sebagai tumbal dan sesajen dalam penebusan dosa. Mitra adalah pemujaan dan penyembahan dewa matahari yang berasal dari negeri dan kerajaan Persia yang sudah ada kurang lebih 1200 tahun sebelum Masehi. Pada waktu itu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia dalam bersaing untuk saling merebut kekuasaan dan menyebarkan wilayah penjajahannya. Masyarakat dan bangsa Romawi memandang pemujaan Dewa Mitra sebagai dewa pemujaan yang berasal dari pihak musuh. Karena itu kerajaan Romawi berkeinginan untuk merdeka dan memisahkan diri, dan berkeinginan untuk memiliki ideologi dan aliran kepercayaan yang independen. Raja Konstantin yang waktu itu berkuasa di tahun 312 sampai tahun 337 sesudah Masehi. Ketika Raja Konstantin mendengar dan melihat sepak terjang Rasul palsu Paulus yang menyebarkan ajaran dan agama baru, ideologi dan doktrin lambang salib atau agama Kristen, Raja Konstantin dengan mudah menerima agama baru ini. Apalagi ketika dilihatnya agama baru ciptaan dan karangan Rasul Paulus ini nampak kelihatan sama, serupa dan mirip, berdekatan dengan penyembahan Dewa Mitra atau penyembahan Dewa Matahari. Karena hal itu lebih mudah bagi masyarakat Romawi untuk menyesuaikan dan untuk beradaptasi. Dengan beberapa maksud dan alasan faktor dan juga pertimbangan politik, Raja Konstantin berusaha untuk menyatukan pandangan dan berusaha untuk menyatukan masyarakat dan rakyatnya, dan ia pun memutuskan untuk menerima dan masuk agama baru, agama Kristen buatan Paulus ini. Bukan hanya itu saja, Raja Konstantin juga mengumumkan dan meresmikan agama Kristen sebagai agama baru nasional bagi kerajaan dan masyarakat Romawi. Karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan opini dan silang pendapat, adanya perselisihan mengenai status dan identitas Yesus. Siapakah Yesus itu? Sebagian ada yang mengatakan dia nabi, dia rasul, sebagian ada yang mengatakan dia anak Tuhan, sebagian ada yang mempercayai sebagai Tuhan atau penjemaat Tuhan. Akhirnya Raja Konstantin bermaksud untuk mengumpulkan para pendeta, para bishop, para teolog dan para filsafat untuk melakukan rapat, melakukan konferensi. Dalam perkumpulan dan pertemuan rapat konferensi tersebut dicetuskan, dirumuskan dan diumumkan suatu doktrin. Dari hasil rapat pertemuan konferensi lembaga Nicaea tahun 325 Masehi tersebut, Raja Romawi Konstantin memutuskan, menetapkan dan meresmikan dan mengumumkan Yesus sebagai Tuhan. Atau dalam pertemuan dan konferensi tersebut, Yesus dilantik dan diresmikan sebagai Tuhan. Raja Konstantin dan pemerintah kerajaan Romawi menyadari bahwa kerajaan Romawi suatu saat tidak akan bisa bertahan lama karena beberapa alasan dan beberapa faktor. Di antaranya karena terlalu luasnya wilayah jajahan, karena itu sulit untuk memantau dan mengontrol dan mengendalikan pemerintahan. Ditambah lagi dengan beberapa faktor seperti kehancuran moral dan akhlak para pemuka dan para bangsawan kerajaan yang melakukan korupsi. Juga karena adanya perpecahan di berbagai wilayah jajahan, tiap-tiap jajahan berusaha menuntut untuk merdeka dan membebaskan diri. Mengetahui dan menyadari bahwa kerajaan Romawi suatu saat akan hancur dan tidak bisa bertahan dan tidak bisa berkiprah dalam dunia politik sebagai suatu negara dan kerajaan, akhirnya Raja Konstantin melakukan siasat dan melakukan tindakan. Dia mengambil keputusan. Strategi yang dia lakukan adalah berusaha untuk menjaga dan bertahan, berusaha mempertahankan nama dan kejayaan pemerintah dan kerajaan Romawi dengan menggunakan atau melalui jalur aspek-aspek religius dan sisi keagamaan, karena agama merupakan salah satu unsur, salah satu komponen yang dapat digunakan sebagai alat untuk menguasai, untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat luas. Dengan maksud dan alasan tersebut, akhirnya Raja Konstantin menyumbang dan mewariskan tanah atau lahan yang akan dibangun sebagai markas, sebagai pusat dan sebagai basis, sebagai pusat kerajaan dan pemerintahan dan ideologi yang berbasis agama berlambang salib yang bernama Kristen
ajaran fiksi, ajaran mitos, ajaran menyimpang buatan dan karangan Paulus. Wilayah dan lahan tanah yang diberikan oleh Raja Konstantin tersebut seluas 44 hektar atau kurang lebih 440.000 meter persegi yang dibangun dan akhirnya digunakan sebagai pusat, sebagai basis pemerintahan konspirasi global dan makar, doktrin dan ideologi yang menyimpang dan sesat, jalan singkat potong jalan, kejahatan yang terinstitusi, yang terorganisir, yang terlembaga dan terbentuk karena dorongan dan muatan agenda politik. Kota Vatikan yang terletak di kota Roma, negara Italia, kota Vatikan yang merupakan pusat pemerintahan organisasi dan lembaga keagamaan yang bernama gereja, entah itu Katolik maupun Protestan, semuanya sama dan tidak ada bedanya karena sama-sama berbasis dan berdasarkan dari doktrin lambang salib. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahukah Anda bahwa jarak kota Vatikan, pusat dan markas gereja dan kerajaan Katolik yang berada di kota Roma, negara Italia, dengan jarak bekas kerajaan Romawi yang juga berada di kota Roma, jaraknya cuma 5 km. Sekali lagi, jaraknya begitu dekat, cuma 5 km. Ini menunjukkan bahwa keberadaan gereja dan kerajaan Katolik, agama Kristen lambang salib yang berada di kota Vatikan, di kota Roma, negara Italia, tidak lain adalah buatan, ciptaan, warisan, terusan dan kelanjutan dari kerajaan Romawi. Coba saja Anda perhatikan, dari corak dan ragamnya saja tidak jauh berbeda, saling mirip dan serupa. Itulah sebabnya gereja yang pertama yang terbentuk adalah Roman Katolik. Lalu setelah itu di kemudian hari terpecah bercabang-cabang dengan berbagai aliran. Ada Katolik, ada Protestan, ada Saksi Yahova, ada aliran Mormon, ada Presbyterian, ada Metodis, ada Pantekosta, ada Betani, ada GGP dan segala macam. Semuanya tidak ada bedanya, intinya berbasis pada doktrin dan lambang salib, ajaran fiksi dan mitos, ajaran menyimpang Paulus yang nyasar keluar jalur. Baik, kita akan kembali mundur untuk menengok ke belakang, menengok kembali sejarah berkenaan dengan penyembahan masyarakat kuno, penyembahan terhadap dewa matahari, penyembahan dan pemujaan terhadap dewa matahari, karena matahari begitu dikenal di masyarakat kuno. Matahari dikenal dengan kisahnya sebagai sumber energi, sumber kehidupan, sumber cahaya. Matahari dipercaya oleh masyarakat kuno sebagai sumber penerang yang menerangi kegelapan. Mitra, anak dewa matahari atau penjelmaan dewa matahari yang disembah oleh masyarakat kuno, masyarakat dan kerajaan Romawi, sebelumnya juga telah disembah oleh orang-orang kuno bangsa Persia. Bukan hanya disembah oleh masyarakat kuno orang-orang Persia, penyembahan dewa matahari juga terdapat di Mesir yang dilakukan oleh masyarakat Mesir kuno. Hampir di setiap kehidupan masyarakat kuno terdapat kepercayaan dan penyembahan terhadap dewa matahari. Lihat dan perhatikan gambar dan peninggalan sejarah dari arca dan ukiran. Masyarakat Mesir kuno menyembah 3 dewa Trinitas, Isis, Osiris, dan Horus. Nampak dalam gambar terlihat bundaran lingkaran di kepala dewa Isis sebagai dewa atau penjelmaan dewa matahari. Penyembahan dan pemujaan dewa matahari telah dilakukan oleh masyarakat kuno orang-orang Babilonia ribuan tahun yang silam, lalu ditiru, dilanjutkan dan dikopi oleh Paulus menjadi lambang Kristen. Dan pemujaan dan penyembahan dewa matahari juga dilakukan oleh orang-orang suku Mayan di Meksiko dan Guatemala. Pemujaan dan penyembahan dewa matahari juga terdapat dalam ajaran Hindu, sebagaimana yang Anda lihat terdapat bundaran dan lingkaran dengan gambar cahaya di belakang. Pemujaan dan penyembahan dewa matahari Mitra juga terus berlanjut, dikopi dan dikopi, diteruskan, dicontek, ditiru oleh Paulus, serigala berbulu domba, nabi palsu yang telah menciptakan lambang salib dan doktrin gereja. Sebagaimana nampak dalam gambar dan foto, Paulus Yohanes kedua dan Pope Benedict memegang lambang salib dengan lingkaran di tengahnya, lingkaran dan bundaran matahari, dewa Mitra, lingkaran dan bundaran sinar matahari. Penyembahan dan pemujaan dewa Mitra, penjelmaan dewa matahari juga terdapat dan dilakukan oleh
Kristen Ortodok Ethiopia seperti nampak dalam gambar. Pemujaan dan penyembahan Mithra, penjelmaan dewa matahari. Mithra dikenal sebagai sang juru selamat, pembawa cahaya kebenaran. Mithra dikenal sebagai sang penebus dosa yang mati dan disalib lalu dibangkitkan lagi pada hari ketiga. Nampak selalu ada gambar lingkaran dan bundaran dan sinar matahari, penyembahan dewa Mithra. Gambar Yesus dan Bunda Maria, selalu di belakangnya ada lingkaran dan bundaran sinar matahari. Apakah Anda mengira ini cuma kebetulan tanpa sengaja? Ataukah semuanya itu ada arti dan makna di belakangnya, di belakang sejarah? Itulah sebabnya lambang salib Anda lihat di belakangnya sering ada lingkaran dan bundaran. Coba Anda perhatikan, sun artinya matahari, D artinya hari. Jadi Sunday artinya hari matahari. Itulah sebabnya umat Kristen atau umat gereja selalu pergi ibadah dalam kebaktian, pergi ke gereja pada hari Minggu. Itu artinya hari Minggu adalah hari pemujaan dan penyembahan dewa matahari, dewa Mithra. Pergi ke gereja, pergi kebaktian ke gereja pada hari Minggu, pada hari Sunday, pada hari pemujaan matahari. Ini artinya menunjukkan bahwa agama Kristen tidak lain adalah terusan dan kelanjutan dari pemujaan dewa matahari, dewa Mithra. Tidak cukup dengan itu semuanya, penyembahan dan pemujaan dewa matahari, dewa Shinto juga dilakukan oleh orang-orang Jepang. Orang-orang dan masyarakat kuno bangsa Jepang mempercayai dewa matahari, dewa Shinto. Itulah sebabnya bendera mereka menggunakan gambar dewa matahari. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana perasaan hati dan pikiran Anda sekarang? Apakah Anda sudah membuka mata, membuka telinga, membuka hati dan pikiran? Ataukah Anda masih akan tetap mempercayai dan meyakini sesuatu secara fanatik, secara membabi buta? Apakah Anda masih akan mempercayai dan meyakini sesuatu tanpa bukti ilmu, tanpa bukti ayat, dan tanpa ilmu pengetahuan? Apakah Anda akan tetap mempercayai dan meyakini sesuatu secara ikut-ikutan tanpa mempelajari, tanpa meneliti sejarah? Bapak-bapak, ibu-ibu, bila Anda perhatikan dari awal, pada 30 menit awal pertama saya kupas kajian analisis dari sisi kontemporer. Lalu setelah itu selama 1 jam saya kupas pokok bahasan ini dengan melihatnya dari sisi kronologi sejarah, melihat dan mengupas sesuatu dari kronologi, sisi urutan dan peristiwa kejadian sejarah. Lalu pada tahap dan bagian yang terakhir ini akan saya kupas, akan saya kaji, akan saya buktikan dari ucapan dan perkataan Yesus, 3 ayat atau 3 pasal dari ucapan dan perkataan Yesus, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus itu agamanya bukan Kristen. Yesus dalam sejarah dan masa hidupnya tidak pernah mendengar sedikit pun kata-kata Kristen. Karena kata Kristen seperti yang sudah saya kupas dan saya bahas, kata Kristen untuk pertama kalinya muncul di daerah dan wilayah Antioquia. Antioquia adalah wilayah di antara perbatasan antara Turki dan Syria. Bila Anda cerdas dan cermat dalam melihat dan memahami sesuatu, bila Anda cerdas dan cermat dalam menilai, dalam memahami teka-teki persoalan, mungkin Anda bertanya dan berpikir, lalu di mana letak posisi dan peranan Yesus di atas ini semuanya? Silakan Anda pencet pause atau Anda matikan video sementara, lalu Anda berpikir dan sambil merenung, lalu setelah itu cocokkan dengan jawaban yang akan saya sampaikan. Baiklah, kalau Anda sudah mengklik, sudah memencet tombol dan menghidupkan kembali video, jawabannya adalah bahwa Yesus tidak tahu menau, Yesus tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan pembentukan atau dengan terbentuknya agama baru lambang salib yang bernama Kristen ini. Yesus tidak lain hanyalah sebagai korban. Yesus telah diperalat dan menjadi korban. Yesus telah dirampok dan dibajak identitas dan jati dirinya oleh Rasul palsu Paulus dan oleh
kerajaan Romawi. Yesus telah diperalat dan menjadi korban dari kegiatan korupsi dan makar konspirasi global dalam pembentukan ideologi lambang salib. Nama jati diri dan identitas Yesus yang telah diperalat. Yesus sebagai korban dari tindak kriminal kejahatan lalu diputarbalikkan seolah-olah ia telah menjadi pahlawan, ia telah berkorban sebagai pahlawan, sebagai juru selamat. Semuanya telah dikemas begitu indah, manis dan menarik sehingga kelihatan menarik dan laku terjual di tengah masyarakat. Maka karena itu dengan demikian kita bisa memahami bahwa ajaran asli Yesus telah punah, telah terkikis oleh pergeseran waktu dan masa. Ajaran asli Yesus telah terpendam, telah hilang. Ajaran asli dan pesan-pesan hikmah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus telah terpendam, bagikan misteri harta karun yang terpendam. Hal itu sesuai dan benar adanya. Hal itu sesuai dengan ucapan dan perkataan Yesus bahwa hal kebenaran atau hal kerajaan surga itu bagikan harta yang terpendam. Jadi karena ulah perbuatan korupsi Rasul palsu Paulus dan kerajaan Romawi yang telah merubah dan mengganti ajaran asli Yesus, akhirnya ajaran asli dan kebenaran Yesus menjadi hilang, menjadi tertutup, menjadi terhalangi, teralingi dan tersembunyi. Tanpa disadari dan tanpa menyadari keberadaan dirinya, tentu saja umat gereja, umat Kristen dan dunia barat telah menutup-nutupi kebenaran asli Yesus. Hal ini benar, konsisten, sesuai dan sejalan dengan ucapan Yesus sendiri. Yesus berkata sebagai berikut. Kata Yesus, "Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui." Matius 10 ayat 26. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat Yahudi tidak percaya, tidak beriman, dan tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Umat Yahudi berencana untuk menangkap, untuk menyalib dan membunuh Yesus, orang baik-baik yang tidak bersalah. Setelah itu, Paulus, rasul palsu, serigala berbulu domba yang didukung oleh pemerintah dan kerajaan Romawi telah membajak, telah merusak, telah mengganti dan merubah-rubah ajaran asli Yesus dan menggantinya dan merubahnya dengan ajaran menyimpang, jalan singkat, potong jalan, doktrin dan lambang salib. Kelompok orang yang menolak kebenaran Yesus dan berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus, orang baik-baik yang tidak bersalah. Maka mereka itulah musuh Yesus, yaitu umat Yahudi. Dan orang yang merubah dan mengganti dan mengkorupsi ajaran Yesus dan menggantinya dengan ajaran lambang salib, doktrin salib, penebusan dosa, mereka itulah musuh Yesus, yaitu umat gereja atau umat Kristen yang dibantu dan disokong oleh pemerintahan kerajaan Romawi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hal ini saya sampaikan secara tegas dan terus terang supaya semuanya jelas, demi membela kebenaran Yesus, untuk mengetahui siapa yang berada di sisi dan mendukung pihak Yesus dan siapa yang berada di arah berlawanan, bertentangan dengan Yesus atau musuh Yesus. Yesus berkata, bangsa ini, siapakah bangsa ini? Nanti akan kita bahas. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma. Kata lain dari percuma adalah buang-buang waktu, sia-sia. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, yaitu tanda kurung perintah Paulus. Bila Anda baca secara teliti dan Anda perhatikan secara baik-baik, Anda pikirkan dan Anda analisa secara cermat, gambaran deskripsi ayat ini jelas sekali bahwa Yesus menyinggung, menunjuk dan membicarakan orang-orang Kristen pada pengikut Paulus, orang-orang gereja. Mari kita baca lagi secara teliti dan kita pahami. Kata Yesus, bangsa ini, yaitu umat Kristen, orang-orang Kristen, umat Kristen ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan
adalah perintah manusia, yaitu perintah Paulus. Coba aja Anda renungkan dan Anda pikirkan dan Anda resapi secara mendalam. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Coba siapa lagi kalau bukan umat Kristen? Siapa lagi kalau bukan orang-orang gereja yang memuliakan dan menyebut-nyebut Yesus? Mereka pergi ke gereja kebaktian ibadah pada hari Minggu sambil bersorak-sorai, sambil bermain musik dan menyanyikan lagu puji-pujian kerohanian, menyebut-nyebut Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Begitulah mereka memuja-muja, memuji-muji dan menyebut-nyebut Yesus, manis di bibir, manis di permukaan, tapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan menyimpang. Karena simbol, lambang, dan doktrin tiang salib adalah ajaran mitos, ajaran fiksi, ajaran tahayul, ciptaan dan karangan Rasul palsu Paulus, maka dengan sendirinya itu berarti bahwa semua ibadah dan kegiatan yang mereka lakukan sia-sia, percuma, tidak ada gunanya dan buang-buang waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan ucapan dan bukan perkataan saya, ini ucapan dan perkataan dari Yesus sendiri. Mari kita lihat dan kita baca lagi secara teliti dan secara seksama. Yesus berkata, bangsa ini, siapa bangsa ini? Yaitu umat Kristen atau umat gereja. Umat Kristen memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, atau hati dan perbuatannya jauh daripadaku. Percuma atau sia-sia, percuma sia-sia mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia atau perintah Paulus. Doktrin dan lambang salib, doktrin penebusan dan pewarisan dosa lewat pertumpahan darah di tiang salib adalah kelanjutan dan warisan dari penyembahan berhala, dewa matahari, dewa mitra. Maka ini artinya dengan kata lain menunjukkan bahwa Matius 15 ayat 8 dan 9 menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah mengenal, Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus juga bukan orang Kristen. Yesus sama sekali tidak pernah mendengar kata-kata Kristen dalam masa hidupnya. Yesus bukan Kristen agamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi itulah tadi bukti pertama dari ucapan Yesus sendiri bahwa Yesus bukan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen, karena agama Kristen adalah ciptaan dan buatan Paulus. Baiklah, kita akan melihat pasal dan ayat berikutnya dari ucapan Yesus sendiri yang menunjukkan bahwa Yesus bukan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Berikut adalah beberapa contoh cuplikan. Lalu diperparah lagi dengan 2 bulan yang lalu Bapak ini jatuh dari motor, mengakibatkan nyeri dari ujung sampai ujung sini, mengakibatkan juga Bapak ini tidak bisa berjalan. Tetapi malam hari ini ketika Bapak ini datang, pada waktu masuk tenda saja mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa sehingga Bapak ini nangis dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Allah kita. Apa yang Anda rasakan ketika masuk tenda itu? Tiba-tiba ada sesuatu akhirnya membuat saya menangis. Dapat Tuhan ini kamu bisa menangis sebenarnya seperti ada sentuhan itu. Karena saya divonis dokter 2 minggu lagi harus operasi. Ada sekarang apa perbedaannya sebelum Anda datang dengan setelah masuk? Saya masuk ke tenda itu kaki saya nyeret. Tadi nyeret begitu. Sekarang sudah diangkat, nggak apa-apa. Coba diangkat bersama dengan saya. Wow, saya nggak suruh lo ya lompat. Ini suami. Kenapa Anda ikut menangis? Karena Anda melihat kesembuhan yang dari Tuhan. Itulah tadi beberapa contoh aktivitas dan kegiatan kebaktian umat gereja, para pastor, pendeta, dan misionaris yang melakukan mujizat dan penyembuhan mengatasnamakan Yesus. Mereka yang
memuji-muji, yang memuja-muja dan mempertuhankan Yesus, mengagung-agungkan nama Yesus. Saudara sekalian, jangan mau dibodohi dan jangan mau dibohongi. Silakan buka Alkitab Matius 7 ayat 21 dan lihat bukti dari ucapan Yesus sendiri. Ayat 21 kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat 21 ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berteriak-teriak, orang-orang yang berseru, orang-orang yang mengaku dan menyebut Yesus sebagai Tuhan, orang tersebut tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa ayat ini berbicara dan membicarakan orang-orang Kristen, umat Kristen, orang-orang gereja yang mempertuhankan dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Dan orang-orang yang mempercayai dan meyakini Yesus sebagai Tuhan, orang-orang yang menyembah dan mempertuhankan Yesus, mereka tidak akan masuk surga. Ayat 22 berlanjut, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat atau penyembuhan demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa kamu di sini? Orang-orang gereja, umat Kristen, para pendeta, para pastor, para misionaris yang melakukan kebohongan, penipuan dan kejahatan. Sebelum Anda datang dengan setelah Saya masuk ke tenda itu kaki saya nyeret. Oh, tadi nyeret begitu. Sekarang juga diangkat, nggak apa-apa. Coba diangkat bersama dengan saya. Wow, saya nggak suruh lo ya lompat. Ini orang itu adalah Yesus Kristus, 100% Allah, 100% manusia. Dia mati untuk Anda, dia bangkit sebagai Raja. Maukah Anda menerima dia sebagai Raja dan Tuhan dan Juru Selamatmu? Ini yang putusan yang paling penting saya lakukan ini 21 tahun yang lalu. Sekalipun saya dulu adalah Kristen KTP, saya belum pernah terima Tuhan. Bagi Anda yang sudah merasa Kristen, kalau Anda tidak pernah terima Yesus, ini saatnya. Itulah salah satu contoh para penggembala domba, para pastor, pendeta, para misionaris, para bishop yang melakukan kebohongan di tengah-tengah masyarakat. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma atau sia-sia membuang-buang waktu. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus juga berkata, sungguh pandai kamu mengenyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat kamu sendiri. Ayatnya terus berlanjut sampai ayat 13. Yesus berkata, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Inilah bukti dari ucapan Yesus di Markus 7 ayat 6, 9 sampai 13 yang menyinggung dan membicarakan para pengikut Paulus, umat Kristen, umat gereja yang mempercayai dan mengikuti doktrin dan lambang salib, jalan singkat, ajaran mitos, ajaran fiksi dan ajaran tahayul, ajaran buatan dan karangan ciptaan manusia, ciptaan Paulus dan warisan kerajaan Romawi, ajaran fiksi, ajaran mitos, ajaran dan doktrin salib, jalan singkat, potong jalan, doktrin dan ideologi karangan dan buatan manusia, doktrin dan ideologi yang mengaku dari Tuhan namun tanpa hukum, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa ada halal dan haram. Tidak ada hukum Tuhan, semuanya sudah ditebus karena sudah ada yang mati di salib sebagai juru selamat, sang penebus dosa. Yeremia 10 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang.
Allah itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, harus mengangkatnya, melangkah. Saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang benar-benar jujur mau mencari fakta dan realitas kebenaran, masihkah Anda mau mempercayai, mau mengikuti sesuatu secara membabi buta, secara fanatik, ikut-ikutan tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa bukti ayat yang jelas? Apakah Anda akan tetap mempercayai dan mengikuti sesuatu tanpa meneliti, tanpa mempelajari, dan tanpa rasa penasaran sedikit pun untuk menginvestigasi, untuk meneliti dan melacak sumber dan asal-usul kebenarannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah hampir 1 jam 45 menit, sudah hampir 2 jam lamanya saya menjelaskan, menerangkan, dan saya berusaha semaksimal mungkin menurut keterbatasan dan kemampuan saya untuk membedah Alkitab, untuk membongkar dan mengungkap kebohongan, penipuan, dan kejahatan Paulus. Semuanya ini tidak lain karena niat ikhlas dan niat ibadah yang saya lakukan untuk membela, untuk memperjuangkan dan mengangkat kebenaran Yesus Kristus. Pertanyaan besar, sederhana dan mendasar, apa dan siapakah Yesus Kristus itu yang sebenarnya? Apa sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus? Apakah Yesus benar-benar mati di salib? Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu Kristen? Apakah Yesus itu mengajarkan agama Kristen? Kita sudah bahas dan kita kupas pada pokok bahasan ini, dan silakan Anda lihat judul dan topik yang lainnya di video-video yang lainnya. Silakan Anda kunjungin Heriko Srianto YouTube channel. Bila Anda perhatikan, tiap-tiap judul, tiap-tiap topik dan pokok bahasan dikupas dan dibahas secara terpisah, secara tersendiri, agar jelas dan tidak tercampur aduk. Silakan dan mohon ingat selalu bahwa ajaran asli Yesus telah terkikis, telah hilang, terbenam dan terpendam. Ajaran asli Yesus telah punah, telah tergeser oleh pergeseran waktu dan masa. Hal ini sesuai dan sejalan dengan apa yang diucapkan Yesus. Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 44. Yesus berkata, hal kerajaan surga atau kebenaran itu seperti harta yang terpendam. Ajaran asli Yesus, hikmah kebenaran, hikmah mutiara kebenaran yang disampaikan dan didakwahkan oleh Yesus, seperti halnya harta karun yang terpendam dalam tanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin di antara saudara ada yang sering bermain permainan teka-teki silang, permainan dan simulasi, permainan yang positif yang memicu dan merangsang kita untuk berpikir secara kritis. Teka-teki silang, permainan dan simulasi yang mengasah otak dan mengajak kita untuk berpikir, untuk menemukan dan mencari sesuatu. Demikianlah konflik, perbedaan, berbagai macam ragam agama dan aliran kepercayaan, semuanya tidak lain dan tidak ubahnya seperti teka-teki silang. Begitulah hakikat kehidupan dunia ini, konflik dan perbedaan berbagai macam agama yang masing-masing mengaku sebagai jalan dan satu-satunya jalan kebenaran dan menyalahkan agama yang lain. Konflik di tengah-tengah pertikaian dan perbedaan macam agama tak ubahnya seperti teka-teki. Maka ini arti dan hikmahnya adalah bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan dan diperintahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, berusaha mencari potong-potongan, untuk mencari sisi-sisi potongan, bagian-bagian dan potongan dari teka-teki misteri tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak cukup cuma mempercayai dan meyakini sesuatu secara fanatik, secara ikut-ikutan, secara membabi buta, tanpa ilmu, tanpa bukti ayat, dan tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya kita harus saling berkumpul, saling bertemu. Kita harus mensosialisasikan dan membudayakan dialog lintas agama, dialog teologi lintas agama. Kebenaran itu tidak boleh disembunyikan dan tidak boleh ditutup-tutupi. Sebaliknya kebenaran itu harus ditunjukkan, dibuktikan, dibongkar dan dibuka agar sinar dan cahayanya bisa menerangi kehidupan di kegelapan dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi atas nama Asosiasi Studi Perbandingan Penelitian dan Lintas Agama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk meneliti, mengkaji dan mengoreksi serta menyerap ilmu dari apa yang telah kami sampaikan. Ketahuilah fakta dan realitasnya bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang Muslim. Yesus mengajarkan ajaran Islam, dan ini harus dilihat dari konteks,
dari kacamata high definition atau definisi. Artinya berusaha untuk memahami fakta dan realitas, berusaha untuk memecahkan persoalan dengan mengembalikannya pada arti makna, definisi, dan arti kata dari setiap kata dan terminologi, atau membahas, mengupas, dan memahaminya dari sisi etimologi, dari sisi akar kata. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikian saja saya akhiri pokok bahasan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, dan bisa berfaedah, dan mudah-mudahan bisa membuka pintu hati Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Bagi Anda yang sudah berbuka mata, berbuka telinga, dan berbuka hati dan pikiran, silahkan Anda pelajari, Anda pertimbangkan, dan Anda terima kebenaran Islam. Karena kita dan Anda semuanya tahu bahwa hidup kita di dunia ini cuma sebentar, dan kita tidak tahu bagaimana nasib dan kondisi kita di kemudian hari. Ajal dan kematian akan menjemput orang setiap saat, setiap waktu. Malaikat maut datang setiap saat untuk menjemput dan mencabut nyawa seseorang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tidak ada yang lebih berharga dan bernilai di dunia ini kecuali anugerah dan hidayah untuk melihat, untuk memahami, dan kemampuan untuk memahami kebenaran, untuk mendapatkan petunjuk dan pedoman hidup yang harus kita miliki dalam menempuh kehidupan dunia menuju sukses kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikian saja saya akhiri pokok bahasan ini atas nama Asosiasi Studi Penelitian Perbandingan dan Lintas Agama dari kota Philadelphia, New York, dan sekitarnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Dengan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.